Sholawat istighosa artinya sholawat memohon pertolongan, yaitu sholawat yang di dalamnya terdapat redaksi nida atau memanggil baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawat istighosa ini merupakan salah satu dari sholawat yang populer di kalangan umat Islam Nusantara. Bahkan mereka menjadikan sholawat istighosa ini sebagai bagian dari bacaan-bacaan ketika pertemuan dzikir istighosa. Berikut redaksi sholawat istighosah beserta artinya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawatmu dan salam penghormatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Benar-benar sempit kemampuanku, tolonglah aku ya Rasulullah. Imam Ibnu Abidin meriwayatkan dalam kitab sabatnya dari Syekh Muhammad Syakir Al-Akkad, dari Syekh Ahmad Al-Halibi, seorang laki-laki yang soleh, dari seorang mufti Damaskus yang bernama Imam Hamid Afandi Al-Imadi, bahwa suatu ketika sebagian pejabat pemerintahan di Damaskus bermaksud menangkap dan menyiksa beliau. Akhirnya pada malam itu beliau tidur dalam keadaan susah dan hati gundah gulana. Dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW yang memberinya rasa aman dan mengajarkan beliau redaksi sholawat istighosah untuk melepaskan seseorang dari kesusahan. Setelah bangun dari tidur, Al-Imadi membaca sholawat istighosah tersebut, dan akhirnya Allah melepasnya dari kesusahan yang dihadapi dengan berkah bersolawat dan beristighosah dengan Rasulullah SAW. Ibnu Abidin juga menceritakan tentang gurunya yang bernama Syekh Akkad. Ketika beliau menghadapi kesusahan, Syekh Akkad membaca sholawat istighosah tersebut berulang-ulang sambil berjalan. Baru dapat 100 langkah, Allah melepaskannya dari kesusahan yang dihadapi. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga bercerita tentang pengalaman pribadinya, bahwa suatu ketika beliau menghadapi kesusahan. Kemudian pada sepertiga malam, beliau membaca istighfar dengan redaksi Astaghfirullahalazim sebanyak 1000 kali, dan membaca sholawat istighosah di atas sebanyak 350 kali. Kemudian tidur. Setelah bangun pada akhir malam, beliau membaca lagi sholawat istighosah tersebut sebanyak 1000 kali. Dengan seizin Allah, besok sorenya kesusahan yang dihadapi oleh Syekh Yusuf An-Nabhani menjadi hilang. Perlu dijelaskan, dalam redaksi sholawat istighosah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, benar-benar sempit kemampuanku ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah, tidak termasuk bacaan syirik atau memohon kepada selain Allah, karena kedudukan Rasulullah dalam doa tersebut hanya sebagai wasilah atau perantara dan sebab musabab. Hakikatnya kita tetap memohon dan berdoa kepada Allah. Karena itu, maksud dari redaksi itu adalah benar-benar sempit kemampuanku, tolonglah aku ya Rasulullah, dengan didoakan kepada Allah. Redaksi di dalam sholawat istighosah ini sudah sesuai dengan beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Antara lain, 1. Hadis Dorir, yaitu seorang laki-laki tunanetra yang memohon kepada Nabi untuk mendoakannya agar sembuh dari kebutaan. Sahabat Utsman bin Affan berkata bahwa seorang laki-laki tunanetra datang kepada Nabi lalu berkata, "Doakan kepada Allah agar menyembuhkan aku dari kebutaan." Nabi bersabda, "Kalau kamu mau, aku doakan. Tetapi kalau kamu mau, kamu bersabar saja dengan kebutaan ini, dan ini yang lebih baik bagimu." Laki-laki itu berkata, "Doakan saja agar sembuh." Lalu Nabi Muhammad SAW memerintah laki-laki itu melakukan wudhu dengan baik, kemudian menunaikan sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa, "Allahumma
Inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dan aku bertawasul kepadamu dengan nabimu, Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmah. Ya Muhammad, sesungguhnya aku bertawasul denganmu kepada Tuhanku mengenai hajatku ini, agar hajat ini dikabulkan oleh Allah untukku. Ya Allah, terimalah pertolongan Nabi untukku. Hadis yang kedua, hadis riwayat Abdullah bin Umar, bahwa suatu ketika beliau terkena mati rasa, maka salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau, sebutkanlah orang yang paling Anda cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad. Maka seketika itu kaki beliau menjadi sembuh. Hadis yang ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan fil ardi siwal hafadhati yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajar fa idza asaba ahadakum arajatun bi ardi falatin falyunadi a'inu ibadallah. Artinya, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi selain malaikat hafadhah yang menulis daun-daun yang berguguran. Maka jika kalian ditimpa kesulitan di suatu padang, maka hendaklah mengatakan, tolonglah aku, wahai para hamba Allah. Hadis-hadis tersebut menunjukkan dibolehkannya meminta tolong dan beristighosah dengan orang-orang soleh, sekalipun tidak di hadapan mereka, dengan menggunakan redaksi nida atau memanggil. Demikianlah pemahaman dan pengalaman para ulama dan orang-orang soleh. Imam Nawawi setelah menyebutkan riwayat Ibnu Sunni dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau bercerita tentang pengalaman gurunya dan pengalaman pribadi beliau ketika melakukan istighosah. Imam Nawawi berkata, sebagian guruku yang sangat alim pernah menceritakan bahwa pernah suatu ketika hewan tetangganya lepas dan beliau mengetahui hadis ini. Lalu beliau mengucapkan kalimat itu, yaitu a'inu ibadallah, tolonglah wahai hamba-hamba Allah. Maka seketika hewan tunggangannya berhenti berlari. Saya pun suatu ketika bersamaan dengan jemaah, kemudian terlepas seekor binatang mereka, dan mereka bersusah payah berusaha menangkapnya dan tidak berhasil. Kemudian saya mengatakan kalimat itu, dan seketika binatang tersebut berhenti tanpa sebab kecuali ucapan tersebut. Abdullah, putra dari Imam Ahmad bin Hambal, mengisahkan istighosah yang dilakukan oleh ayahnya. Beliau bercerita, saya mendengar ayahku berkata, suatu ketika saya menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki. Di suatu perjalanan, saya tersesat tidak mengetahui arah. Lalu aku berkata, hai hamba-hamba Allah, tunjukkanlah aku jalan. Aku terus mengucapkan kalimat-kalimat itu sampai akhirnya aku menemukan jalan yang benar.